Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 28 Januari 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita di hari-hari kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan, penjagaan, dan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan antara anak dengan Bapa. Kalau Bapa yang baik, Bapa kita yang sangat baik, kasihnya Bapa kita sempurna, agung dan mulia. Tapi anak-anaknya banyak yang bandel, saudara. Tapi marilah kita semua sebagai anak yang manis di hadapan Tuhan, yang mengerti akan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjanjikan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema langit bumi akan lenyap, bahkan seluruh pun dunia akan hancur. Penduduknya akan mati, saudara. Itu semua di dalam Alkitab. Penduduknya banyak yang mereka, karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama keluarga termasuk Bapak Ibu Saudara semua yang selalu dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang selalu setia mendengarkan renungan firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Dan nomor satu, setia kepada Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, stubborn, keras kepala, punya hati yang tidak benar. Jangan. Tapi marilah menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Vertikal hubungan sehat, horizontal juga sehat, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Langit dan bumi akan lenyap. Itu tertulis dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu firman Tuhan. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap, amin, haleluya. Langit dan bumi, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tinggal selamanya, kekal selama-lamanya. Semua akan berlalu. Di dunia sifatnya sementara. Manusia hidupnya seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang lenyap. Manusia hidupnya seperti bunga rumput yang kelihatan mulia sebentar, tapi setelah itu luruh, hilang kemuliaan karena mati. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu.
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami Bapa, kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Nama Yesus yang amat sempurna, nama Yesus yang maha kudus. Tuhan Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salahku Bapa. Sucikanlah hatiku, mulutku, pikiranku. Sebentar kami baca firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku, aku cinta, setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan Bapa, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Kudus, kuduslah nama-Mu, Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah memberkati kami semua. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Sabtu yang terakhir di bulan Januari ini. Minggu depan sudah bulan Februari. Waktu begitu cepat, berarti kesimpulannya kedatangan Tuhan semakin dekat. Semakin dunia menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Benar Bapak Ibu? Ya. Informasi di BMKG saja sudah banyak informasi bahwa kalau terjadi suatu hari terjadi gempa, ini bukan nakut-nakuti, tapi firman Tuhan katakan justru kita ini senang mendapat informasi itu supaya kita mempersiapkan diri. Dibandingkan gak ada informasi apapun, tahu-tahu terjadi, wah kita tidak siap. Tapi firman Tuhan sudah katakan secara vertikal, horizontal pun secara ilmiah sudah diberitakan, sudah disampaikan loh. Jadi kalau akan terjadi bencana, gempa bumi, tsunami, jangan nyala siapa-siapa. Sudah ada di dalam Alkitab secara vertikal, secara horizontal. Dari informasi BMKG pun sudah memberitahu kepada kita. Persiapkan gedung-gedung, bangunan-bangunan, semuanya setiap kita. Kalau terjadi bencana yang luar biasa, kita harus siap. Dan oleh karena itu nomor satu siap rohani saudara. Kalau masalah horizontal jasmani, rumah nggak ada yang bisa dibangun di atas 10 skala Richter. Mana ada rumah yang bisa tahan gempa, gedung bangunan? Nggak bisa. Di Jepang saja, saya dengan informasi, ya, fondasinya dikasih semacam spiral itu, ya. Tapi kalau sudah skala Richter di 8-9, patah, tidak ada yang kuat soal gedung di dunia ini, ya. Jadi jelas sesuai firman Tuhan, bumi akan lenyap. Tapi hanya kepada orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang hidup di dalam kehendak Allah, itu akan kekal selama-lamanya. Itu tertulis. Ya, coba ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 yang selalu saya suka baca ini saudara. Saudara-saudara tidak perlu bosan ya, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk memperbaiki hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Maka pentingnya Bapak Ibu selalu diisi dengan firman Tuhan pagi malam supaya eling kita ini. Termasuk Bapak Ibu mendengarkan berita-berita dari hamba Tuhan banyak sekali. Ini sudah nyata saudara, ini sudah bukti nyata. Firman Allah digenapi di dalam Matius 24 ayat 14.
Saya mau baca Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sudah masuk ini melalui YouTube. Kau dengar berita-berita dari luar negeri, termasuk berita dari Indonesia masuk ke luar negeri, semua tidak ada batasan-batasan. Setiap kita bisa buka. Dan berarti berlaku firman Allah. Kerajaan Allah akan diberitakan seluruh dunia ini. Dan baru setelah itu tiba kesudahannya. Jadi artinya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 75 dengan tema ya, bahwa bumi hancur dan semua penduduknya. Itu tertulis, Saudara. Mari kita baca. Ya. Mazmur 75 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengukuhkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembulan, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan. Berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampas yang akan hirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Ayat yang terakhir. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, bumi hancur dan semua penduduknya. Manusia-manusia nanti yang tidak mencari Tuhan, yang fasik, kata firman Tuhan, akan binasa, saudara. Lihat ini. Ayat yang 11. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Beda. Orang fasik dan orang benar beda. Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Memang benar sesuai dengan firman Tuhan dan kitab Maliaki. Ya. Coba saya mau baca kitab Maliaki pasal ketiga. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu jelas beda. Antara orang mencari Tuhan dengan tidak mencari Tuhan. Beda. Perlindungannya orang fasik siapa? Kefasikannya ya si iblis itu. Tapi bagi kita orang benar yang setia sama Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang taat menjadi pelaku firman Tuhan, itu beda. Maliaki pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Ini jelas. Orang benar adalah orang beribadah kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Kita semua disebut orang benar. Kenapa? Kita dekat dengan sumber kebenaran. Kita melangkah di dalam sumber kebenaran. Sumber kebenaran adalah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari Bapak Ibu, tidak pernah bosan mendengarkan firman Tuhan dari para hamba-Mu termasuk dengan saya. Rajin buka YouTube. Ya, saya Pastor Yakub Rahmat senantiasa saya lihat ini ada anak Tuhan yang sudah lapar. Sebelum waktunya saya kirim sudah dibaca, itu betul itu. Mereka melapar, hauskan firman Tuhan. Gereja-gereja di Nigeria maupun di Afrika maupun di Korea, saudara. Ya, sebelum gereja dibuka pintu gerbangnya, mereka sudah menanti antri, saudara. Di luar antri, karena apa? Mereka haus akan firman Tuhan. Haus untuk bergaul karib dengan Tuhan. Seperti seekor rusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Oh sungguh. Mari Bapak Ibu, saudara evaluasi koreksi diri. Apakah Bapak Ibu merasa haus gak dengan Tuhan? Kalau saya merasa haus, saya makin senang, saya tidak pernah absen memberitakan firman Tuhan pagi malam. Biarpun tidak tidur pun sedikit atau kurang tidur, tidak ada masalah. Yang penting membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena takut saudara, kalau nanti bumi hancur, semua penduduk di sini, bicara siapa ini?
Apakah dia ada di antara kita? Dalam nama Yesus tidak ada, saudara ya. Jangan sampai terjadi antara kita, tapi di antara kita masuk di dalam bilangan pilihan Tuhan. Masuk dalam bilangan rapture, diangkat sama Tuhan. Lolos dari antikris, lolos dari masa-masa kesusahan. Terjadi loh Bapak Ibu. Oh, ngeri Bapak Ibu. Saya mau baca nih ya. Markus 13 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Markus 13 ayat 19-20. Dari 18 dulu. Saya mau baca dari 18. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi masa musim dingin. Musim dingin itu apa? Dingin rohani. Banyak orang-orang nanti dingin rohani, tidak sungguh sama Tuhan, gak mau sembahyang, gak mau beribadah kepada Tuhan, gak mau taat kepada firman Tuhan. Sudah dingin rohani karena pengaruh hidupnya orang fasik. Maka di ayat 19 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kalau sudah kiamat, sudah the end of the world, sudah tidak ada lagi bumi, karena diganti bumi yang lama, langit yang lama diganti dengan bumi yang baru. Manusia-manusia baru yang terjadi. Siapa manusia baru? Kita-kita yang hidup di dalam ciptaan yang baru, yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak pakai rumus hidup yang lama, dunia ini tidak laku, tapi kita pakai firman Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Berarti buat kita semua, orang dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk masuk di dalam bagian pilihan Tuhan, raja nanti saudara. Itu menjadi kerinduan. Maka saya sedih minta sama Tuhan, saya bersama keluarga, termasuk saya berdoa buat Bapak, Ibu, saudara semua, supaya nanti Tuhan kalau Engkau datang, supaya kami diangkat rapture, sehingga pada waktu terjadi siksaan, ya, kita sudah diangkat Bapak Ibu, ya. Seperti di dalam Yohanes pasal 14, ini sudah bicara rapture juga saudara. Ya, Yohanes 14, saya mau baca sebagai terakhir. Ya. Yohanes 14, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah ini ya saudara. Ya, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu kan berada. Ini di rapture saudara. Ya, kedatangan Tuhan. Jadi pada waktu Yesus datang, ya, kita diangkat sama Tuhan, diangkat sama Tuhan. Terjadi masa-masa tribulation itu, kesengsaraan, kita lolos, tidak mengalami seperti itu. Oleh karena itu mari dari sekarang perbaiki hubungan saudara dan saya, supaya menjadi hubungan sehat dengan Tuhan, supaya jangan sampai hubungan sakit. Ya, kalau sakit kan saudara, seperti orang contohnya sakit di rumah sakit, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa berdoa, dan sakit itu. Demikian sakit rohani. Orang sakit rohani seperti orang fasik, gak mau ke gereja, fisiknya sehat, tapi rohaninya sakit, tidak mau berdoa, tapi hidup di dalam dosa. Dinasihatin firman Allah, tidak mau. Suruh ke gereja, suruh hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, tidak mau, tapi hidup di dalam dosa, dosa dan dosa. Nanti itu bagian orang fasik. Tapi bagi kita semua adalah orang-orang benar yang dipilih sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tinggal kekal selamanya, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, dan kita semua yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan diangkat bersama Yesus, haleluya, masuk ke surga, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, tetapi kita semua orang-orang benar yang setia dan taat pada firman-Nya masuk ke surga, amin, dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Hiduplah dari saat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti ngeri Bapak Ibu. Bumi hancur dan semua penduduknya akan hilang. Tapi bagi kita semua menjadi orang benar, diangkat bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.